Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya, dan semoga puasanya lancar juga, amin. Oke baiklah, aku mau share lagi ya kegiatan aku. Ini yang pertama, aku lagi sholat tarawih teman-teman. Jangan salfok tadi jam 10 ya, karena aku baru start sekitar jam 9 lebih lah gitu, karena ayah baru pulang. Dan di rumah juga lagi hujan, tidak memungkinkan aku untuk ke masjid sendirian ya. Jadi yaudah deh, aku sholat tarawihnya di rumah aja, nanti bareng ayah nunggu dia pulang gitu. Lalu ini keesokan harinya ya, ini sekitar jam 7:30 aku baru bangun teman-teman. Jadi tadi habis sholat subuh kita rebahan dulu karena ayahnya libur gitu ya, jadi aku jadi ikut-ikutan rebahan begitu. Ini yang pertama aku beresin di kamarnya Rajendra ya, karena memang semalam aku habis tidur di sini. Jadi ini aku beresin di kamar yang depan dulu. Sebetulnya aku pengen deh teman-teman bikin video pas sahur gitu ya, tapi agak mager gitu ya, karena kalau lagi sahur kan aku pakai baju pendek gitu ya, terus nyiapin menu sahur juga, jadi rasanya kayak rempong aja gitu ya kalau aku harus siapin tripod dan lain-lain. Tapi nanti deh mudah-mudahan ada niat dan ada mood ya, aku bisa bikin video sahur. Setelah beresin kamar Rajendra, lanjut aku mau beresin kamar belakang ya. Ini kamar aku teman-teman, nggak begitu berantakan banget karena memang semalam nggak tidur di sini, jadi ini cukup aku sapu-sapu lidin aja ya. Sama ini di bagian toilet, seperti biasa kalau lagi make up ambil-ambil aja gitu, nggak diberesin lagi. Terus kita lanjut ke lantai ya, kita bersihin aja gitu teman-teman, lantainya nggak aku pel karena aku lagi mager. Jadi cukup di vakum-vakum gini aja ya, dan cukup bersih kok kalau vakum gini, karena kan kotoran atau debunya kesedot ya teman-teman, beda kalau sama pakai sapu itu suka terbang-terbang lagi gitu. Nah waktu aku lagi beberes kamar, ini ayah lagi gosok kamar mandi ya teman-teman. Seperti biasa, jatahnya untuk bersih-bersih kamar mandi tuh ayah di waktu weekend kayak gitu. Nah harusnya untuk bersih-bersih ini sebelum puasa kemarin ya, tapi karena puasanya jatuh di weekend, sementara weekday kan ayahnya masih kerja, jadi dia belum mau gitu buat bersih-bersih, katanya nunggu libur aja bun, katanya gitu. Jadi ini puasa pertama justru malah sibuk untuk bersih-bersih kamar mandi. Untuk lantai kamar mandi atau di keramik bagian temboknya itu memang kayak gitu ya teman-teman, maksudnya mungkin bawaan dari rumahnya, dari kontrakan ini, dari penghuni yang sebelumnya mungkin ya, atau masa pemakaian lah begitu. Jadi udah digosok, kata ayah emang susah kayak gitu ya. Jadi ini 1 jam sebelum dibersihin kamar mandinya tuh disemprot dulu pakai cairan Fixal gitu, baru digosok-gosok sama ayah. Dan memang agak susah ya, agak bandel karena memang ya masa pemakaian ya dari orang-orang sebelum yang ngisi rumah ini mungkin kayak gitu. Jadi yaudah deh, yang penting ini kelihatan bersih aja ya. Terus setelah beresin kamar mandi, ternyata ayah lagi jemurin baju teman-teman. Aku nggak tahu udah lagi jemurin baju aja ya. Habis itu aku langsung pasang kamera di sini. Ya pokoknya di sini spot yang jarang aku sorot ya teman-teman, karena lihatlah di pojokan sana kanannya aja itu memang berantakan, jadi banyak kayak dus-dus gitu ya. Tadinya mau pengen aku buang gitu, tapi kata ayah jangan dulu karena takutnya nanti kita pindah dari kontrakan ini nggak punya wadah gitu ya. Jadi ya udah deh, paling masih digantung-gantung gitu di pojokan sana. Lanjut lagi ya, setelah beberes kamar, ini area yang sering kali berantakan yaitu depan TV ya teman-teman. Jadi tadi ada bantal, ada guling, ayah juga pindah-pindah gitu ya, kadang di kamar, kadang rebahannya depan TV kayak gitu. Dan aku tuh kalau lagi beresin ruang TV itu pasti ya sekalian beresin ruang tamu, karena kan ini nggak ada sekatnya ya teman-teman. Jadi kalau open space kayak gini jadi kelihatan banget, kalau nggak sekalian aku beresin nggak enak gitu ya dipandang gitu. Jadi sekalian deh, pasti kalau aku beresin depan TV, di ruang tamu ini juga selalu aku beresin. Nah ini spot yang jarang juga aku sentuh teman-teman, yaitu pojokan. Tadi rak-raknya aku lap dulu ya, terus hiasannya aku ambilin lagi. Setelah udah selesai aku masukin ke situ lagi. Nah ini aku vakum juga di bagian pojok-pojokannya yang banyak rambut, banyak debu ya. Rambut aku tuh terbang kemana-mana.
Terus udah, nah ini ternyata aku nggak ke video teman-teman waktu vakum di bagian depan TV. Terus ini juga yang jarang sekali aku sentuh, kadang aku lewatin kalau lagi beberes depan TV, yaitu banyak banget ya debu di situ di pojokan rak TV ya teman-teman, di deket galon. Jadi itu aku ambil dulu lalu aku vakum supaya kotorannya juga gampang keluar. Setelah rumah rapi, baru ya kita mau kerjain apa aja enak. Nah ini sekitar jam 12 teman-teman, aku mau lanjut untuk setrika baju ya. Untuk baju yang aku setrika, ini bajunya Rajendra, baju kecil-kecil. Kalau yang besar-besar udah aku habisin kemarin sebelum puasa. Jadi udah feeling nih, udah aku habisin dulu lah daripada nanti harus nyetrika gitu ya, mager pastinya. Jadi paling hanya cucian yang baru aja sih ini yang sekarang yang kelihatannya sudah mulai menumpuk lagi. Jadi baiklah, yuk kita semangat untuk setrika bajunya. Sebetulnya hari ini lagi kurang mood ya teman-teman dengar berita di luar, karena di beberapa wilayah di Cilengsi atau di Bogor sekitarnya itu banyak banget yang kerendam banjir kayak gitu. Dan alhamdulillah sih walaupun di perumahan aku nggak kena banjir, tapi ada beberapa daerah gitu ya di Cilengsi itu yang kena banjir gitu, kayak di kota wisata, kemudian di Duta, di tempat di rumahnya teman aku, rumahnya juga kerendam banjir kayak gitu. Di Bekasi juga ya Allah, nonton berita sampai 3 meter kayak gitu. Di puncak Bogor pun yang notabene dataran tinggi itu sampai banjir gitu ya, karena kiriman air dari Sungai Ciliwung. Kemudian longsor juga ya teman-teman. Ya Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, dan semoga yang sedang terkena musibah, semoga Allah cepat sudahi duka ini ya teman-teman, dan digantikan dengan sukacita yang lain, amin. Baiklah, setelah beberes rumah selesai, ini aku lanjut menata belanjaan ya teman-teman, karena beberapa hari yang lalu aku habis belanja. Ini mau aku beresin, terus aku langsung masukkan ke storage. Yang pertama ini peremian, aku masih punya stok banyak emi di beberapa hari yang lalu, beberapa bulan ya. Jadi ini kemarin aku belanjanya juga nggak banyak teman-teman. Kemudian ini kayak gula ya gitu, aku juga masih ada simpanan gula yang lalu. Teh juga masih banyak, jadi nggak aku beli. Terus ini minuman, ada kopi, ini aku beli kemarin kopinya. Terus ini yang aku beli bulan kemarin belum aku buka ya, jadi sekalian aku gunting-gunting. Terus ini untuk perbumbuannya ya, masih ada sisa tepung sajiku, kemudian ada Royco juga, ternyata aku masih punya totolnya, aku beli lagi. Terus juga udah lanjut ini kayak minyak-minyakan ya, sampo, kemudian ada minyak wangi, ada lotion, ada odol juga di sana. Ya udahlah pokoknya itu aku masukin aja jadi ini satu. Terus ini untuk persabunannya aku masih ada sisa kayak Rapika, makanya kemarin aku nggak beli, dan sabun masih sisa satu, jadi kemarin aku cuma ambil sabun 2 dan Mama Lime. Terus udah ini untuk snacknya aku lagi beresin juga di bagian lemari. Untuk snacksnya sengaja aku taruh di atas, karena kalau taruh di bawah ini gampang banget diambil Rajendra, sementara dia kalau ambil itu suka dibuka semuanya gitu ya, padahal nggak dihabisin gitu. Jadi untuk makanannya aku taruh di atas, dan minumannya juga karena kulkasnya penuh jadi masih aku taruh di atas. Terus itu beras ya teman-teman, aku lagi refill berasnya. Lanjut ya, karena sudah hampir jam 4, ini aku mau siapin makan untuk buka puasa. Hari ini aku masak rendang ayam teman-teman, karena requestnya Pak suami minta ayam tapi di bumbu pedas, jadi aku pikir ya udahlah kita bikin rendang ayam aja. Untuk perbumbuannya sama seperti yang lain ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya aku pakai sekitar 6, kemudian bawang putihnya 5. Terus ini cabai keriting, cabai rawit juga karena aku pengen pedas, jadi aku pakai cabai rawitnya agak banyak ya. Terus ini aku kasih laos, aku kasih jahe juga, sama ada kunir teman-teman.
Lalu ini aku cuci semua untuk bahan bumbu-bumbunya ya. Udah selesai dicuci, langsung aku chopper aja untuk perbumbuannya. Ini bawang putihnya aku sisain 3. Tadi aku lebihkan karena aku mau masak sop juga untuk Rajendra ya. Terus ini aku kasih kemiri, ketumbar, lalu gula jawa secukupnya. Lalu ini aku kasih minyak ya teman-teman, biar kalau nanti pas dichopper pisaunya bisa muter. Nah ini sudah aku chopper. Lanjut, setelah selesai dichopper atau dialusin, ini ada salam, kemudian aku kasih daun jeruk, dan tadi jahe sama laosnya aku geprek ya. Semua bumbu ini adalah resep dari ibu mertua aku teman-teman. Jadi ini requestnya ayah, kalau bikin rendang itu minta resep dari ibu kayak gitu biar enak katanya gitu. Dan alhamdulillah approve ya, selama aku masak pasti rasanya enak gitu. Nah udah, terus ini langsung kita tumis ya untuk perbumbuannya yang tadi. Nggak aku kasih minyak pancinya ya, teflonnya itu, karena memang di bumbunya tadi kan udah dikasih minyak ya. Terus ini juga aku kasih tambahin air dari kocakan choppernya ya teman-teman. Udah di kongsreng-kongsreng aja sampai meletup-letup. Terus ini aku masukkan daging ayamnya. Untuk daging ayamnya ini sekitar 1/2 kilo ya, dan aku sengaja masaknya agak banyak karena biar nanti untuk sahur, jadi nanti kalau sahur tinggal dipanasin aja begitu. Nah ini sebelum dikasih air, ini aku kongsreng-kongsreng dulu ya teman-teman, diaduk-aduk sampai dia golden brown, sampai menyerap gitu ya bumbu ke dagingnya, baru deh dimasukkan air. Karena ayah juga minta jangan langsung dikasih air bun katanya gitu, karena dia kurang suka kalau masih kenyal-kenyal gitu teman-teman. Jadi aku usahakan biar permukaannya atau kulitnya itu kering dulu ya, baru disiram air. Udah, ini kita langsung seasoning aja, dikasih garam, bumbu kaldu ayam, kaldu jamur. Udah deh, ini kita tunggu sampai airnya meresap dan sat ya. Terus di sebelah itu aku lagi bikin sop ayam untuk Rajendra. Bumbunya cuma bawang putih aja ya teman-teman, tadi udah aku masukin, sama ada wortelnya. Terus setelah masak rendang, ini aku bikin tumisan ya buat temen rendang, buat temen makannya gitu. Ini rencananya tadinya aku mau bikin tumis tahu sama tauge, tapi ternyata taugenya itu bau. Aku nggak tahu ya kenapa dia bau, mungkin lama di warungnya atau gimana, aku kurang tahu. Jadi aku ganti dengan buncis ya. Jadi tahu sama tumis tahu buncis gitu. Nah tahunya yang aku pakai 2 buah aja ya teman-teman, karena paling yang makan hanya aku dan ayah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Nah ini rendangnya sudah mateng ya teman-teman, kira-kira penampakannya seperti itu ya. Rasanya ini enak banget. Udahlah ya, pokoknya versi enaknya orang beda-beda ya, menurut aku ini udah enak banget gitu. Udah, terus lanjut, ini aku mau numis yang tadi ya teman-teman. Untuk bumbu pertumisan sama lah ya pada umumnya ya teman-teman, kayak gitu-gitu aja. Pokoknya ini aku siapin semuanya biar sekali masak, supaya nanti kalau malam udah nggak pusing lagi ya mikirin menu sahurnya apa. Biar nanti udah deh kita tinggal konsentrasi aja buat sholat isya, taraweh, dan baca Al-Qurannya. Ini sopnya juga sudah mateng, tinggal seasoning aja, aku kasih garam sama kaldu jamur ya. Kalau hari pertama puasa ya, buka puasa pertama gini memang lagi semangat-semangatnya ya teman-teman. Ini jarang banget aku bisa sekali masak 3 menu kayak gini. Kalau nggak karena buka puasa ya, biasanya 2 menu aja udah alhamdulillah banget kayak gitu. Nggak lupa juga ya, kita siapin gorengan, karena requestnya pas suami di setiap masakan harus ada gorengan bun, kayak gitu. Jadi ini aku gorengin tempe ya teman-teman. Nggak mesti sih, kadang tempe, kadang tahu, pokoknya ada gitu ya, harus ada gorengannya.
Nah, kira-kira gini ya, keriuhan kita di dapur menjelang buka puasa. Aku tadi siapin masakan, lauk. Ini ayah lagi bikin es buah gitu ya teman-teman, sop buah lah begitu. Ada nata de coco, ada buah naga juga untuk buah-buahannya. Alhamdulillah, ini kita sudah berbuka ya teman-teman. Ini kita batalinnya pakai sop buah ya. Jadi nanti kita sholat maghrib dulu, setelah itu baru makan besar. Nah, ini udah selesai sholat maghrib, aku juga udah mandi. Lanjut, ini kita mau makan malamnya ya teman-teman, makan beratnya gitu ya. Ya, kira-kira begini ya teman-teman, suasana berbuka ala aku. Sederhana tapi hikmat ya. Itu kalau kita makan dengan orang yang tersayang, dengan menu yang sederhana, dengan masakan kita sendiri, rasanya akan lebih nikmat sekali gitu ya. Alhamdulillah, disyukuri. Jujur aku tuh dulu gak bisa masak teman-teman, tapi setelah berumah tangga kayaknya naluri ibu-ibunya tuh keluar gitu ya. Justru kalau gak masak itu rasanya gak enak gitu ya, dan pengen gitu ada naluri kayak pengen masakin suami gitu. Dan alhamdulillah sekarang jadi seneng gitu kalau disuruh masak. Baiklah teman-teman, udahan dulu ya videonya, next kita sambung lagi. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan aku, maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi di video Ramadan selanjutnya. Bye, assalamualaikum.